Ya latifum bil ibad Kultub bina waskil bilad Warham abidaka ya jawad Qabla tabarumi wal fasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam berpuasa hari ini, semoga kita kuat sampai azan maghrib tiba. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh beruntung kita berada di dalam bulan Ramadan. Selain Allah mewajibkan puasa, menahan lapar, menahan haus, tetapi bukan hanya itu puasa yang dilatihkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar sama haus doang. Bagaimana puasanya? Sah puasanya, tetapi tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya kalau kita mendapatkan hal demikian. Kita haus dan lapar, tetapi kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat seorang karyawan pergi pagi pulang sore sampai 1 bulan, di akhir kemudian dia tidak digaji oleh pemilik perusahaan. Kekecewaan yang luar biasa. Ketika di hari kiamat nanti, di saat orang-orang bangga dengan puasanya, menebus surganya dengan puasanya, ada satu orang yang tidak bisa menebus surga itu. Kenapa? Karena puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa. Ketika di dalam bulan Ramadan, johir, tubuh kita, mata, semuanya dipuasakan oleh Allah. Bahkan lidah pun dipuasakan di siang hari, agar senantiasa kita tidak batal, pahala puasanya tidak hilang. Bahkan salah satu hadis baginda Rasul, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, surga rindu kepada 4 macam golongan. Bayangkan, bukan kita yang ingin masuk surga, tapi surga berdoa kepada Allah, ya Rabb, masukkan orang 4 golongan itu kepadaku. Di antaranya adalah wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah. Saudaraku Badar TV yang dirahmati oleh Allah, jadi bukan hanya kelapar dan haus, lidah pun ditahan. Ditahan untuk menggunjingkan orang lain. Dan Rasulullah pun bersabda, ittaqil hasad, awas-awas kalian jangan hasud. Sebab hasud itu bisa menghapus amal ibadah. Amal yang kita kumpulkan, sholat, sedekah dan lain sebagainya, ketika lidah kita tidak dijaga, kita fitnah memfitnah, bakar sini bakar sana dengan fitnah memfitnah. Ingat, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih hebat dari pembunuhan. Ketika manusia membunuh hanya 1 orang yang terluka atau yang terbunuh, ketika mereka menebarkan fitnah dengan lidahnya yang tidak bisa dijaga, maka bukan hanya 1 golongan, bergolong-golong. Bahkan maka Indonesia pun jikalau tidak mampu menjaga lidah, fitnah di sana sini, maka kita akan hancur berantakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa ada satu kisah bagaimana dosa ini bisa hancur. Ittaqil hasad, jauhi kata Nabi sifat hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bagaimana hasud ini membakar amal ibadah seperti kayu yang kering dibakar oleh api. Api ini rasa hasud, rasa iri, rasa dengki, tidak senang melihat orang senang, bahkan senang melihat orang lain susah. Susah ketika orang lain senang dirinya, senang melihat orang yang susah. Maka di akhirat, ketika pengadilan akhirat, maka orang itu mau menuju ke surga dengan membawa amal ibadah. Dia bawa sholat, puasa, zakat, semuanya dia bawa amal ibadah untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia berjalan, ada seseorang yang menghalangi jalannya. Ya Rabb, aku protes kepadamu. Protes apa? Orang ini mau berjalan masuk ke dalam surga. Malaikat mengatakan, dia punya amal, tahan dulu ya malaikat. Di dunia dia telah memfitnah aku. Karena fitnahannya aku hancur berantakan. Maka ketika pengadilan akhirat dibentangkan, maka terjadilah, dilihat
bahwa orang itu betul-betul menghancurkan dengan lidahnya, dengan fitnahnya, maka amal ibadah yang sedang dibawa untuk menebus surganya, maka diambillah separuh, diberikan kepada orang itu. Na'udzubillahi min zalik. Amal ibadah tinggal separuh perjalanan. Ketika sedang berjalan lagi, ada lagi yang memberhentikannya. Malaikat, aku dulu pernah dihasut, pernah difitnah oleh orang ini. Maka diberikanlah amal ibadahnya lagi sampai habis pahalanya. Fa'in paniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma'alai. Ketika habis pahala amal ibadahnya, maka apa yang terjadi? Tetap saja ada orang yang minta pertanggungjawaban. Malaikat, aku dulu pernah dibunuh keluargaku oleh orang ini. Maka jawab malaikat, si fulan ini amalnya sudah habis. Fa'in paniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma'alai ukhiza ma khotoyahum. Maka ketika habis, diambillah dosa orang yang dizoliminya, diberikan kepada orang itu. Bangkrut orang itu, saudaraku. Amal ibadah yang begitu banyak dihapus karena kesalahan. Apa yang membuat kita kesalahan? Lidah tidak bertulang. Maka hati-hatilah dengan berbicara, memfitnah, menggunjing orang lain, hingga orang terluka dan tidak senang mengadukan di pengadilan akhirat. Ya, kalau pengadilan dunia bisa lolos, tapi pengadilan akhirat tidak akan bisa lolos. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, puasa menjaga lidah agar senantiasa berlaku baik seperti lebah orang muslim yang dikeluarkan selalu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh selama berpuasa dengan selalu minum Bio7. Konsumsi Bio7 15 tetes setelah berbuka dan 15 tetes sesudah makan sahur. Puasa sehat dan bugar bersama Bio7. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia.